menggambarkan dinamika kehidupan dan politik itu berbicara tentang kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka menjadi sangkuni dan pendeta durna, yang memanas-manasi, ngompor-ngomporin. Tetapi sikap dari PD Perjuangan adalah belajar dari seluruh kebajikan, dari seluruh keteladanan, dari Pandawa dan juga para Punokawan. Karena berpolitik itu bergerak ke bawah, menyatu dengan akar rumput. Mas tadi dalam sambutan mengatakan ada terkait dengan menghormati. Kita kan diajarkan pendidikan budi pekerti. Maka yang tidak memahami pendidikan budi pekerti ya hasilnya seperti itu. Seperti di dalam kisah wayang. Menjadi Sisupala yang lupa kepada siapa yang telah membesarkan, mendidiknya. Atau juga menjadi berbagai tokoh-tokoh lainnya. Maka wayang ini menyajikan hal-hal tentang baik buruk di dalam kehidupan dan kita mengambil saripati tentang bagaimana Republik ini kaya dengan falsafah yang seharusnya kita bisa belajar dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap cerita tentang pentingnya perbuatan baik. Itu juga diajarkan di dalam agama, di dalam pendidikan budi pekerti. Mereka yang melupakan hal itu sama saja melupakan seluruh nasihat falsafah dari para nenek moyang kita. Mas Hasto, tadi kan Pak Anies menyampaikan beliau merasa di Pilkada Jakarta, artinya PDIP akan serius untuk mengusung Mas Anies di Pilkada Jakarta itu seperti apa? Ya, komunikasi mengingat pasangan calon itu kan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Komunikasi dengan PKB juga sedang dilakukan. Ada Pak Said Abdullah, ada Pak Ahmad Basarah yang kemudian secara intens membangun komunikasi. Tidak hanya buat Jakarta tetapi juga beberapa wilayah-wilayah yang lain. PD Perjuangan sudah bergerak cepat, kami sudah mengeluarkan 70 lebih surat tugas. Bahkan persiapan untuk pemenangan pilkada sudah dilakukan dengan baik. Pilkada agar menjadi suatu koreksi atas praktek-praktek pemilu yang penuh kecurangan pada pemilu presiden, dan hal tersebut sudah diakui oleh seluruh tokoh-tokoh, oleh 3 hakim MK yang memberikan dissenting opinion, dan kita pun juga merasakan terhadap ketidakberesan di dalam pilpres yang lalu. Pak Anies masuk dalam radar, Pak Anies masuk dalam radar untuk Jakarta. Ya, Mbak Puan kan sudah menyampaikan bahwa Pak Anies menarik. Artinya benar akan dipertimbangkan, Mas. Ideologi bagi PDIP harga mati nggak, Mas? Ya, kalau kita lihat ideologi itu memerlukan suatu topangan di dalam implementasinya, satunya kata dan perbuatan. Memerlukan topangan etika dan moral. Ada orang yang mengaku ideologis tapi perilakunya tidak memperhatikan etika dan moral. Itu bukan ideologis. Sehingga perspektifnya ideologi harus menjadi ideologi kerja. Falsafah harus menjadi landasan kebijakan-kebijakan pemerintah negara. Dan partai belum mengambil keputusan terhadap siapa yang akan dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Ada nama-nama seperti Pak Pramono Anung yang juga memiliki kompetensi dan sebagai sosok yang telah matang, mampu melihat berbagai kompleksitas yang ada di Jakarta. Ada juga sosok seperti Ibu Risma, Pak Basuki Menteri PUPR, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Pak Hendi yang 2 kali menjadi wali kota Semarang, sehingga kami tidak kehilangan tokoh-tokoh yang telah dipersiapkan oleh partai. Ada Rano Karno, sehingga PD Perjuangan karena kami punya sekolah partai, kami punya begitu banyak tokoh yang siap ditugaskan. Ya, semua bergerak untuk mempersiapkan pilkada. Bagi PD Perjuangan, pilkada adalah momentum konsolidasi. Saya bersama dengan Gus Guntur Romli juga mempersiapkan, ya bersama-sama turun ke bawah. Jadi hanya pergerakannya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tetapi langkah-langkah menyiapkan pilkada serentak itu telah dilakukan oleh PD Perjuangan, termasuk melalui rapat kerja nasional yang lalu. Pak Hasto tadi disebut banyak nama, ada Jakarta aja ya Pak ya, tapi untuk pilpres keseluruhan. Maksudnya apakah PDIP memprioritaskan kader untuk menjadi calon kepala daerah, dan apakah PDIP sudah berkomunikasi dengan partai-partai politik lain Pak? Ya, sebagai partai politik tentu saja kami mendidik kader-kader partai.
melalui sekolah partai, penugasan-penugasan, dan kami melihat potensi mereka. Sehingga tentu saja kader mendapat skala prioritas. Tapi partai juga membuka ruang, karena proses kepemimpinan bisa disiapkan melalui jalur birokrasi, melalui jalur TNI Polri, di mana purnawirawan itu juga bisa dicalonkan. Maka muncul nama Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Ini juga masuk ya di dalam radar untuk sebagai calon gubernur karena pengalamannya yang luas. Nah, sehingga partai membuka diri, termasuk dari kalangan pengusaha yang terpanggil untuk mengatasi kemiskinan ekstrim misalnya, untuk mendorong politik tata ruang yang berpihak kepada rakyat miskin. Ini semua dibuka oleh PDI Perjuangan. Sudah mulai komunikasi dengan Komunikasi politik sudah dilakukan. Ada yang bertemu dengan Gerindra, ada yang bertemu dengan Golkar, ada yang bertemu dengan PKB, dengan Hanura, dengan Perindo, dengan P3. Apapun P3, kami punya rekam jejak yang baik bersama Perindo dan Hanura. Sehingga intens, termasuk dengan Partai Amanat Nasional. Bahkan di beberapa daerah komunikasi dengan PKS itu juga dilakukan. Juni kemarin. Mas, kalau kemarin Anak-anak kita dengan keteladanan. Ketika saya kecil, buku-buku itu dibagi dengan gambar pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Raden Ajeng Kartini. Itu dulu ketika kami kecil. Mas, waktu kemarin terkait pemeriksaan besok Bukan di KPK, menertawai, gitu, ya salah itu. Iya. Ya. Kalau terkait pemeriksaan besok, reaksinya Bu Mega gimana nih Mas di KPK? Diperiksa belum, masa udah reaksi. Ya, kan? terkait pemanggilan KPK Mas. Ya, saya datang karena KPK yang mendirikan Bu Mega. Ketika Ibu Mega memutuskan Prof. Mahfud mendampingi Pak Ganjar, itu kan dalam suatu desain untuk melakukan suatu reformasi sistem hukum kita, reformasi sistem politik, reformasi sistem ekonomi. Karena persoalan nepotisme, korupsi, dan kolusi itu semakin luar biasa. Dan itu harus diatasi, karena itu amanat reformasi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus kita jalankan dengan seluruh-seluruhnya, dan harus ada suri keteladanan dari para pemimpin bangsa. Mas Hasto, hari ini kan presiden terpilih. Ya, tidak ada persoalan. Ya, bagi setiap anak bangsa itu kan mengakui bahwa Bung Karno sejak usia 16 tahun sudah berjuang. Beliau mendirikan partai politik demi kemerdekaan. Beliau menghadapi penjara, menghadapi hukum kolonial, dibuang, dan kemudian akhirnya Indonesia merdeka dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia melalui konferensi Asia Afrika. Sehingga itu rekam jejak benang merah sejarah Bung Karno yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Bahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, itu muncul disatukan oleh Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari buminya Indonesia. Mas, kemarin kan juga bilang Beberapa dari rekan-rekan Dewan Pers yang memang memperkuat argumentasi yang disampaikan tim hukum PDI Perjuangan bahwa wawancara saya di SCTV dan Kompas TV itu merupakan bagian dari produk jurnalistik. Sehingga sekiranya ada persoalan terkait hal tersebut harusnya ke Dewan Pers, bukan menjadi persoalan pidana. Karena memang dalil-dalil yang membuktikan apakah pernyataan saya itu menghasut di muka umum, kan tidak di muka umum. Kemudian apakah itu ada berita hoax atau bohong yang menimbulkan kerusuhan? Kerusuhannya di mana? Apa kaitannya wawancara tersebut? Sehingga banyak pakar dan tokoh-tokoh pro-demokrasi yang menilai bahwa itu kriminalisasi, bahwa itu upaya mencoba membungkam kebebasan pers, kebebasan bersuara yang merupakan amanat dari konstitusi termasuk hak asasi manusia. Terlebih saya sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan oleh Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Partai Politik, punya kedaulatan di dalam menjalankan komunikasi politik, pendidikan politik. Masa kritik tidak boleh?
Karena apa yang kami sampaikan tentang persoalan pemilu terkait dengan abuse of power dari Presiden Jokowi, terkait dengan bansos, terkait dengan penggunaan alat-alat negara, sumber daya negara, itu juga diakui oleh 3 hakim MK melalui dissenting opinion itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kami diajarkan untuk taat hukum, untuk percaya pada jalan kebenaran, jalan hukum, jalan supremasi hukum, karena hukum kita adalah hukum negara Republik Indonesia, bukan hukum negara kolonial.